Bacaan kita kitab Marokil Ubudiyah yang pakai PDF nomornya 49, yang pakai kitab nomornya 13. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wattaqi ay i'tamid fi julusika alar rijlil yusra. Rijlun ya, alar rijlil yusra, nasiban yumnaka bi antadu'a asabi'al yumna alal ardi wa tarfa'a baqiyaha li anna dhalika ashalu li khurujil khariji ma'a rohatil a'dha'ir ra'isati kal kabidi wal qalbi. Fa innaha fi jihatil yasari fa innal insana kal jurratil mal'anati fa idza amyalta umilat boleh ya. Faida umilat gitu. Amala yumilu. Faida umilat sahula khurujul khariji minha. Wa idza kubbat mu'tadilatan kana fi khurujil khariji usrun wali annal munasiba lil yumna antusona an istimaliha fi hadzal mahallil qadri atau qadari boleh, fi hadzal mahallil qadri atau qadari, serah aja, sama aja artinya. Udah tuh, kita potong dulu. Coba terusin dikit lagi. Terusin dah. Ammal qaimu faya'tamidu alar rijlaini ma'an fil bauli wal ghaiti kama i'tamadahu syaikhu Atiyatu akhdan min kalamil minhaji. Dah. Wattaqi ay i'tamid, dan bersandarlah, artinya bertumpuklah. Wattaqi bersandar, dan bersandar artinya bertumpuklah fi julusika pada dudukmu alar rijlil yusra di atas kaki yang kiri. Dan bersandarlah artinya bertumpuklah pada dudukmu ketika buang hajat di atas kaki yang kiri.
nasiban yumnaka, sambil menegakkan bagian kananmu. Ayo Mang Cun, maju. Udah tuh. Sambil menegakkan bagian kananmu. Bi anta doa, dengan bahwa kamu meletakkan asabi'al yumna, jari-jari kaki kananmu, alal ardi, di atas tanah, wa tarfa'a baqiyaha, dan kamu angkat bagian lainnya. Ini kudu dicontohin apa kagak usah? Praktekin. Hah? Ini begini nih. Ini kakinya begini, kaki kirinya. Nah ini yang kanan, dia begini. Ini jari-jarinya ditaruh di atas tanah, sisanya diangkat. Ya sama aja, juga saya juga begini. Begitu tuh. Ini yang kiri kita jadiin tumpuan, kita nyender sini. Banyak rokok gitu. Ya begini. Kaki, ini jari-jarinya ditempelin ke tanah, yang sisanya diangkat. Jingke. Gitu tuh. Ini tumpunya di sini, tumpunya sebelah kiri. Gak keluar bisa. Hah? Udah tuh. Dengan bahwa kamu meletakkan jari-jari kaki yang kanan di atas tanah dan kamu angkat bagian lainnya. Li'anna dzalika, karena bahwasanya yang demikian itu ashalu, lebih mudah, li khurujil khariji, bagi keluarnya kotoran yang keluar. Apa? Hah? Kalau nongkrongnya begitu mah saya rasa bisa. Kalau nongkrongnya begitu mah. Kagak jadi dua batang berarti. Lebih mudah bagi keluarnya kotoran yang keluar. Ma'arohatil a'dha'ir ra'isati, beserta rohatil a'dha'ir ra'isati, terasa nyamannya bagian-bagian tubuh yang utama. A'dha'ir ra'isati, organ-organ tubuh yang utama. Kal kabidi, seperti liver, wal kolbi, dan jantung. Atau dibalik ya, seperti jantung dan hati. Kal kabidi, jantung, wal kolbi, dan hati. Hati kalau bahasa kitanya liver. Fa innaha fi jihatil yasari, karena sesungguhnya organ-organ tubuh itu fi jihatil yasari, ada di bagian sebelah kiri. Kenapa kita dianjurkan ketika buang hajat itu untuk bertumpuk sebelah kiri? Karena memang bagian kiri ini banyak organ-organ yang penting, jantung, liver gitu.
Makanya dibuat nyaman bagian kiri kita. Fa innaha fi jihatil yasari. Sesungguhnya organ-organ tubuh itu adanya di sebelah kiri. Jantung dan liver. Fa innal insana, maka sesungguhnya manusia kal jurrotil mal'anati, seperti wadah yang penuh, atau seperti kendi yang penuh. Apa kendi apa teko? Teko boleh ya? Apa eskan? Eskan. Ini eskan, bukan kopi. Seperti eskan yang penuh. Fa'idha umilat, maka apabila dia dimiringkan, makanya umilat. Tadi pertama salah baca itu amyalta. Amyalta tuh bingung fi'il madinya apa itu? Amyala gitu. Fa'idha umilat, maka apabila dia dimiringkan, sahula khurujul khoriji minha, menjadi mudah keluarnya kotoran yang keluar darinya, sesuatu yang keluar darinya. Ya kayak eskan aja atau kendi, nah, kalau dimiringin gampang tuh, lebih mudah keluarnya. Manusia juga begitu, karena manusia itu ibaratnya kayak eskan. Jadi dia kalau mau buang hajat, kalau miring itu lebih mudah keluarnya. Wa idza kubbat mu'tadilatan, dan apabila dia diluruskan dalam posisi tegak, kana fi khurujil khariji usrun, maka jadinya dalam keluarnya sesuatu yang keluar itu menjadi sulit. Kalau badan kita ketika buang hajat ini lurus, itu ngeluarinnya lebih sulit. Makanya kudu dimiringin, miring ke kiri. Abang Mi. Cuma emang jarang gitu. Kebanyakan udah kita nongkrong aja begitu udah. Hah? Merengut. Ada di sini yang kalau buang air begitu posisinya? Hampir kagak ada udah ya. Abung amat udah umur 40 tahun. Oh, buang air besar enggak? Ya padahal dua-duanya. Buang air besar juga. Soalnya kalau buang air besar mah kalau begitu di rumah. Udah kalian dua-duanya. Ya sebenarnya dua-duanya, mau itu atau pipis ya posisinya begitu. Kagak buat pipis doang, kagak. Wali annal munasiba lil yumna, dan karena bahwasanya yang pantas bagi
bagian tubuh sebelah kanan, antusona bahwa dia dihindarkan, an istikmaliha dari penggunaannya, fi hadzal mahallil qadri pada tempat yang kotor ini. Ininya kita artiin belakangan meskipun kalimatnya duluan. Hadza pada ini tempat yang kotor begitu. Dan karena bahwasanya yang pantas bagi bagian tubuh sebelah kanan bahwa dia dihindarkan dari penggunaannya pada tempat yang kotor ini. Jadi makanya yang disentuhin ke tanah ketika buang hajat bagian kanan cuma jari-jari kaki doang. Tuh yang lainnya diangkat. Jadi bertumpuknya pun dengan bagian sebelah kiri. Udah tuh. Jelas. Bang Ipang. Amal qaimu, adapun orang yang berdiri. Adapun orang yang buah hajatnya dalam keadaan berdiri. Dua-duanya. Kali ada yang berdiri. Blewer jadi. Faya tamidu, maka dia bertumpu ala rijlaini ma'an di atas dua kakinya bersamaan, fil bauli wal goiti, baik pada saat pipis, wal goiti dan Dua-duanya Bang Ajar, bukan pipis doang. Kali ada di sini yang berdiri begitu. Hah? Makanya tadi juga posisi tadi ya bukan cuma buat pipis doang, juga gitu. Dua-duanya. Kama i'tamadahu, sebagaimana yang dijadikan pegangan asy-syaikhu Atiyatu oleh Syekh Atiyah, akhdan dengan mengambil min kalamil minhaji dari penjelasan kitab al-minhaj. Ya cuma memang tadi aja nggak kebayang aja kita kalau sambil berdiri itu gimana gitu, agak pernah ngalamin. Ada juga sih kadang-kadang udah saking kebeletnya gitu. Dia lagi dalam kereta berdiri, udah saking kebeletnya mules, atau dia aja di situ sambil berdiri. Hah? Nongkrong juga. Apaan Bang Randy? Sambil lari. Lah Romana kagak mau kalah sama Tilil. Dia sambil mabur. Apa? Udah tuh. Wala tabul wala tatagowat qaiman. Fadzalika makruhun illa an ai li ajli daruratin fala karohata wala khilafal aula. Wala tabul, dan jangan kamu pipis, wala tatagowat, dan jangan kamu qaiman sambil berdiri. Fadzalika makruhun, maka hal itu hukumnya makruh. Makruh ya, pipis berdiri makruh. Apa bagus? Hah? Apaan? Ngawas nih. Sambil jalan. Coba itu.
Illa kecuali an aili ajli daruratin, kecuali dalam keadaan atau karena darurat, karena keadaan darurat. Fala karohata, maka tidak makruh, wala khilafal aula, dan tidak meninggalkan yang utama. Memang sekarang ini kebanyakan di mana-mana kita disiapinnya urinoir gitu. Itu yang padahal sebenarnya itu makruh hukumnya. Hah? Kagak boleh, Guys. Kalau toiletnya boleh dah. Kalau di masjid jangan. Iya, toilet masjid tapi yang disediain malah urinoir gitu. Yang mendingan kita masuk ke WC-nya dah gitu. Jangan di urinoirnya. Agar kita tidak buang air dalam keadaan berdiri. Apa? Apanya? Yep, tapi kan paling sampai lempengan itu doang kan? Kagak semua kan? Ya minimal kita nongkrong paling kelihatan kakinya doang gitu. Tahu? Udah tuh. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata subatota qaumin fabala qaiman. Li'anna nabiyya, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ata subatota yaumin, beliau pernah mendatangi tempat pembuangan sampah satu kaum. Fabala qaiman, maka beliau pipis dalam keadaan berdiri. Tuh kalau di bawahnya tuh catatan kakinya 59 as-subatatu wal kunasatu ay al maudhi'ul ladzi yurma fihi turabu wal ausahu wa ma yuknasu minal manazil. Itu artinya subatoh tuh. Subatoh yaitu tempat yang dibuang padanya tanah dan kotoran-kotoran dan apa yang disapu dari tempat tinggal. Ya tempat pembuangan sampah dah jadinya. Subatoh. Apa maksudnya? Kalau yang pakai PDF itu ada catatan kakinya. Nabi pernah datang ke tempat pembuangan sampah satu kaum dan beliau pipis di situ dalam keadaan berdiri. Jangan sampai misalnya badannya terkena kotoran yang ada di tempat itu, makanya berdiri pipisnya. Wafil hadithi talatatu aujuhin, dan di dalam hadis terdapat 3 sisi, terdapat 3 penjelasan, 3 cara, 3 alasan yang menyebabkan seseorang tidak makruh buang air dalam keadaan berdiri. Ada 3 alasannya. Ahaduha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika limaradin mana'ahu minal qu'udi. Ahaduha, penjelasan yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fa'ala dzalika, mengerjakan hal seperti itu, pipis dalam keadaan berdiri, lima rodin, karena satu penyakit, mana'ahu minal qu'udi, yang menghalanginya untuk duduk. Rasul kenapa saat itu buang air dalam keadaan berdiri? Karena beliau sedang mengalami satu penyakit yang membuat beliau tidak bisa duduk. Jadi pipisnya dalam keadaan berdiri. Bang Ipang mau permen asam Bang Ipang, biar melek. Ya. Ya cobain aja, cobain. Lah jadi Bang Isan yang makan. Udah. Itu alasan yang pertama. Kenapa Rasulullah buang air dalam keadaan berdiri di tempat itu? Alasan yang pertama, karena beliau sedang terserang penyakit yang membuat beliau tidak bisa duduk. Itu. Wathani annahu istashfa bidzalika min waja'is sulbi jarian ala adatil arabi min annahum yastashfuna bil bauli qiyaman. Dan yang kedua, alasannya kenapa Rasul berdiri pada saat itu, bahwasanya beliau istashfa bidzalika, melakukan pengobatan dengan hal itu, dengan cara seperti itu, min waja'is sulbi, dari sakit pinggang. Jarian ala adatil arabi, dengan menjalankan kebiasaan orang Arab, min annahum, dari bahwasanya mereka yastashfuna, melakukan pengobatan untuk sakit pinggangnya, bil bauli qiyaman, dengan pipis dalam keadaan berdiri. Jadi orang Arab itu dulunya kalau lagi sakit pinggang, mereka mengobatinya dengan cara pipis dalam keadaan berdiri. Apa Kiai? Jelas itu dah. Ini ada yang ngerti ilmu medis nggak di sini? Mang Ucun. Ini keterangan dari Imam Al-Baihaqi ya, yang diambil riwayatnya dari Imam Syafi'i, bahwa orang Arab itu dulunya kalau lagi ngerasain sakit pinggang, itu dia untuk pengobatannya mereka pipis dalam keadaan berdiri. Gitu. Hah? Iya, sakit kalau nongkrong berdiri. Gitu. Itu kalau kita lihat di bawah tuh catatan kakinya, yaqulul Imamun Nawawi fi syarhihi ala Muslim, itu. Wa amma sababu waulihi, terus sampai bawah tuh. Wa huwa marwiyun an Syafi'i innal araba kanat tastashfi liwaja'is sulbi bil bauli qaiman. Gitu. Kalau di yang pakai PDF. Wa talitu annahu lam yatamakkan minal qu'udi fi dzalikal makani likatrotin najasati. Dan alasan yang ketiga, kenapa saat itu Rasulullah pipis dalam keadaan berdiri di tempat itu, annahu lam yatamakkan, bahwasanya tidak memungkinkan, minal qu'udi, dari duduk, fi dzalikal makani, di tempat tersebut, likatrotin najasati, karena banyaknya najis.
Jadi ada 3 penjelasan kenapa ketika Rasul datang ke Subatoh tadi beliau pipis dalam keadaan berdiri. Yang pertama, ada yang bilang bahwa Rasul sedang mengalami penyakit yang membuat beliau tidak bisa duduk. Yang kedua, bahwa itu cara pengobatan untuk penyakit pinggang yang sedang beliau alami gitu. Sehingga beliau mengobatinya, cara pengobatannya dengan pipis dalam keadaan berdiri. Yang ketiga, karena saat itu tidak mungkin untuk duduk dikarenakan banyaknya najis di tempat itu, sehingga Rasul berpipis dalam keadaan berdiri. Kalau di luar kondisi-kondisi seperti itu, maka kita dianjurkan untuk tidak buang air dalam keadaan berdiri, karena itu hukumnya makruh. Ya tadi dah caranya tadi, bersandar di atas kaki yang kiri. Coba dah, biar ngebuktiin beneran lebih mudah nggak keluarnya gitu. Cuma emang jadi kagak bisa ngayal jadinya. Pegel kaki kalau kelamaan. Wajma fil istinja'i minal bauli wal goiti baina istiqmalil hajari wal ma'i bitaqdimil hajari wa huwa afdolu minal iktisori ala ahadihima liyajtaniba masan najasati liizalati ainiha bil hajari. Wajma fil istinja'i, dan gabungkan dalam istinja, dalam wawi. Kalau bahasa Jawa nyebutnya wawi, bahasa kitanya cebok. Dan gabungkanlah dalam istinja minal bauli wal goiti, dari pipis dan baina istiqmalil hajari wal ma'i, antara penggunaan mengajar dan air. Antara penggunaan batu dan air. Jadi digabungin tuh. Bitakdimil hajari, dengan mendahulukan batu. Atau kalau sekarang ya tisu dah gitu. Jadi digabungin dua-duanya. Pertama pakai tisu dulu biar kering, biar najisnya hilang dulu, baru habis itu disiram pakai air gitu. Juga begitu. Yang cakepnya dianuin pakai tisu dulu, habis itu baru siram pakai air. Apa? Lanjut. Topo. Ya, emang dasarnya yang ngaji orang kampung semua. Yang ada gue makan itu ngelapnya pakai tisu toilet, yang bunder gitu. Itu kan tisu toilet dibuat ngelap makan gitu. Hah? Iya itu. Dengan mendahulukan batu. Wa huwa afdolu, dan itu lebih afdol minal iktisori, dari meringkas ala ahadihima, atas salah satu keduanya. Itu lebih afdol ya, menggabungkan antara batu dan air dengan mendahulukan batu sebelumnya, baru kemudian disiram dengan air, itu lebih afdol dibanding hanya memilih di antara salah satunya. Kalau disuruh milih mana yang lebih afdol antara penggunaan batu dan air, lebih afdol menggunakan air. Tapi kalau mana yang lebih afdol antara menggunakan dua-duanya dan menggunakan air, ya lebih afdol menggunakan kedua-duanya. Jadi tisu dulu, habis itu baru air. Liyajtaniba, untuk menghindari
masan najasati, atau liyajtaniba kita artiin agar terhindar masan najasati dari menyentuh najis, liizalati ainiha bil hajari, karena sudah hilang bentuk najisnya dengan batu. Karena ketika kita udah lap pakai batu atau pakai tisu, itu bentuk najisnya udah hilang duluan, tinggal sisa-sisanya doang. Kan kalau langsung pakai air kan begitu kita pegang masih ada tuh, apalagi ada yang nyangkut-nyangkut kan gitu. Apa? Apa Mak? Genjer mereka kembali. Ya ongko emang makannya kangkung mulu kan yang agak hancur. Wa min dalika hasola aslus sunnati bil hajari an najisi fi halil jam'i. Dan dari hal itu, wa min dalika, dan dari hal itu, hasola ahlus sunnati bil hajari, didapatkan dasarnya sunnah bil hajari, bil hajarin najisi, dengan batu yang najis, fi halil jam'i, pada saat menggabungkan, pada saat menggabungkannya dengan air. Karena digabung dengan air, maka penggunaan batu meskipun najis sekalipun tetap itu diperbolehkan, bahkan itu tetap disunahkan kalau digabung dengan air. Kalau hanya sekedar dengan batu, maka harus menggunakan batu yang suci. Kalau digabung dengan air, maka menggunakan batu yang najis pun diperbolehkan. Hasola ahlus sunnati, diperoleh, didapatkan asalnya, dasarnya kesunahan bil hajarin najisi, dengan batu yang najis, fi halil jam'i, pada saat menggabungkannya dengan air. Kalau bisa, tapi ya kalau pakai air doang ya nggak jadi masalah. Kalau sabun Hah? sabun Ya sabun mah cuma buat kagak ada sisa baunya doang Pak Guru. Kan dia mah nggak keset. Ya dia sekedar buat ngilangin baunya. Apalagi kita habis makan jengkol atau makan pete gitu. Ya kan bukan sabun yang diolah-olah, seperti begini dulu Bang Mak, begitu. Busanya baru. Hah? Nah kalau sabunnya kan licin, ini kan buat istinja itu kan pakai sesuatu yang keset gitu, pakai batu atau pakai tanah liat yang kasar gitu. Hah? Yang ada gue batu buat nganuin daki doang gitu ya, di tangan sama di kaki. Wa ruwiya annahu lamma nazala qauluhu ta'ala fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Qubba'a, innallaha ta'ala qad atna alaikum fit tuhuri fama huwa, qalu inna nastanji bil ma'i. Ruwiya, diriwayatkan, annahu lamma nazala qauluhu ta'ala, bahwasanya ketika turun firman Allah Ta'ala, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu, di dalamnya terdapat orang-orang yang suka mensucikan diri, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Qubba'a,
bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Kuba. Ini kalau biasanya yang umroh atau yang ke Madinah itu begitu sebelum nyampe hotel di kota Madinah, kita mampir dulu di Masjid Kuba, salat sunnah 2 rakaat di situ, Masjid Kuba. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qad atna alaikum, telah memuji kalian fit tuhuri, dalam hal bersuci. Fama gua, memang apa yang kamu lakukan, apa itu, bagaimana cara kalian bersuci gitu. Fama huwanya begitu artinya. Allah memuji kalian dalam bersuci, memang apa yang kalian lakukan dalam bersuci, seperti apa caranya. Qalu, mereka menjawab, inna nastanji bil ma'i, sesungguhnya kami beristinja dengan menggunakan air. Jadi orang-orang Kuba sampai dipuji oleh Allah karena mereka ketika istinja, setelah membersihkan bentuk najisnya dengan batu, mereka menambahnya dengan air. Sesungguhnya kami beristinja dengan air. Udah habis pakai batu, habis itu disempurnakan dengan menggunakan air. Kalau kita kan air doang. Wa kana qabla dzalika qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum al khala'a falyastanji bitalatati ahjarin. Wa kana qabla dzalika, dan keadaannya sebelum yang demikian itu, qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum al khala'a, apabila mendatangi oleh salah satu di antara kalian kamar kecil atau toilet, apabila datang salah satu di antara kalian ke toilet, falyastanji bitalatati ahjarin, maka lakukanlah istinja dengan 3 buah batu. Wa hakadza kanal istinja'u fil ibtida'i, dan seperti inilah keadaan istinja pada awal-awal Islam. Dulu pada awal-awal Islam, istinja itu hanya menggunakan 3 buah batu yang suci. Wa qila innahum lamma su'ilu an dzalika qalu inna kunna nattabi'il ma'a al hajaru. Nattabi'ul ya, ittaba'a yattabi'un. Inna kunna nattabi'ul ma'a al hajaru kada fi awarifil ma'arifi. Kalau nattabi'il terjadi jazam lagi. Nattabi'ul. Inna kunna nattabi'ul ma'a al hajaru. Waqila, dan ada ulama yang berkata, innahum, sesungguhnya mereka, lamma su'ilu andalika, ketika ditanya tentang hal tersebut, ya, ketika mereka ditanya oleh Rasul, kalian mendapat pujian dari Allah, Allah memuji kalian dalam cara kalian bersuci, memang apa yang kalian lakukan? Ada ulama yang berkata, ketika mereka ditanya tentang hal tersebut, qalu, mereka menjawab, inna kunna nattabi'ul ma'a al hajaru, sesungguhnya kami mengiringi batu dengan air.
mengiringi istinja dengan batu dengan air. Udah tuh. Sesungguhnya kami mengiringi batu dengan air. Jadi habis istinja dengan batu, lalu mereka istinja dengan air. Jadi double. Sempurna dah jadinya. Apanya? Lah di sono kan emang bukitnya bukit batu. Ya kan dia pastiin dulu udah ini batunya suci apa enggak kan gitu. Jangan pakai dicium-cium. Ini bekas orang nih kayaknya begitu. Terus soal habis begitu ntar kita cuci pakai cuci bisa kita pakai lagi nggak apa-apa dong. Ya yang penting kan batunya punya 3 sisi. Kayak gini gitu. Jadi batunya kan ya kan sekarang mah nggak usah pakai batu, pakai tisu ada, pakai tisu cukup. Tisu molok. Oh. Kayak kanebo. Kalau kanebo kan nggak keset dia, licin. Ya nggak jadi masalah kalau batunya punya 3 sisi. Kan ini kan 3 buah batu atau 1 batu yang memiliki tiga sudut kan gitu. 3 sudut. Kalau spon mal kagak emang keset dia. Kepala pada lecet. Pakai tangannya pada panas kalau gerak mulu. Yang nggak jadi batu asahan. Asahan batu cincin. Ya nggak jadi masalah. Ntar abis dicuci kita jemur, kita keringin sampai dia suci lagi gitu. Besok ketika kita buang air kita pakai lagi. Ya silakan aja. Ntar tau kita lupa dipakai bini buat ngandung daging gitu. Itu. Enggak jadi masalah Pak Guru. Yang penting batunya suci gitu, yang penting. Meskipun itu habis kita pakai kita cuci lagi gitu enggak jadi masalah. Apalagi buat kita mah kan banyak air gitu. Enggak biar dapat sunnahnya doang gitu. Terus ini nih. Faida aradtal iktisoro kada fi awarifil ma'arifi, seperti itulah penjelasan dalam kitab Awariful Ma'arif. Faida aradtal iktisoro, maka apabila kamu ingin meringkas fil istinja'i dalam istinja ala ahadihima atas salah satu keduanya fal ma'u afdolu, maka meringkas dengan air itu lebih afdol. Ya kayak air dah gitu. Ya kita udah afdol dah ini pakai air gitu. Biar golok. Kalau ingin meringkas di antara keduanya dalam istinja, maka istinja dengan air itu lebih afdol. Li'anna najasata, karena bahwasanya najis innama tazulu bil ma'i, sesungguhnya dia bisa hilang dengan air. Dah, itu dulu dah. Jam 10:30. Sebelum saya tutup, ada namain nggak? Kiai kali? Cukup. Mang Kenjon? Cukup. Pak Guru oleh Pak Guru? Enggak. Mang Ajar? Kiai kali Kiai? Cukup. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.